Rapa dengan marah mendengus 2 kali. Menutup teleponku harus membayar konsekuensinya. Kalau nanti berkelahi, aku pasti tidak akan membantu. Memikirkan apa yang akan terjadi kalau pria mabuk yang sudah menunggu semalaman itu melihat Yos dan Darlin kembali, Rapa pun merasa senang. Ini pasti akan sangat ramai. Rapa memegang dagu. Dalam hati sedang merasa ragu. Apakah perlu membeli kuaci dan kursi kecil lalu mencari beberapa orang datang untuk menonton? Embun di pagi hari sangat banyak. Matahari belum keluar. Mansion yang ada di pertengahan gunung lumayan dingin. Hendrik memakai pakaian semalam. Seluruh tubuh yang penuh dengan aroma bir sudah menjadi bau. Tapi dia sendiri sepertinya tidak menciumnya. Dengan putus asa duduk di sana. Rambut yang awalnya tertata rapi saat ini juga sudah kacau, terlihat begitu rapuh. Kalau dia tidak memakai jas, mungkin akan membuat orang merasa dia itu adalah orang yang terlantar di pinggir jalan. Mobil Yos yang membawa Darlin pulang akan segera sampai di depan pintu mansion. Bagaimana dengan beberapa pendapat semalam? Apakah perlu aku akan membantumu untuk mengurusnya? Tatapan Yos dengan memalingkan kepala melihat Darlin. Darlin mendengus, memalingkan kepala melihat keluar jendela. Tatapan Yos terlihat santai dan puas, melihat jalanan di depan dan berkata, "Tidak perlu menolak cara yang aku berikan padamu. Kalau mencari dengan caramu, seluruh pengacara di kota Ledong mungkin tidak akan ada yang berani untuk membantumu. Jadi, kamu mengakui kalau kamu yang berulah. Yos, kamu benar-benar keji." Darlin dengan marah menatapnya, membuka mata dengan besar. Yos mendengus, dengan tidak senang berkata, "Kalau aku benar-benar ingin berulah, bahkan kontak pengacara terkenal di kota Ledong juga tidak akan kuberikan padamu." Tidak, atau bisa dikatakan kalau dia benar-benar ingin melakukan sesuatu. Dia memiliki puluhan ribu cara untuk mendapatkan hak asuh Derik. Mana mungkin akan berdiskusi dengannya di sini? Darlin sepertinya sudah mengerti maksudnya. Wajahnya terlihat kesal. Yos mendengus, lalu berkata, "Waktu yang tersisa untukmu sudah tidak banyak. Ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan padamu. Kalau kali ini kamu tidak berhasil, kedepannya Derik akan ikut denganku. Dan kalau kamu berhasil, kedepannya Derik akan ikut denganmu. Aku tidak akan memiliki komentar lain. Tapi kalau kamu gagal, masalah selanjutnya tidak bisa diputuskan olehmu lagi." Detak jantung Darlin menjadi cepat, berpura-pura seperti tidak ada apapun yang terjadi dan meliriknya. "Tenang saja, aku lebih jelas darimu akan konsekuensinya." Yos mengangkat alis, tahu kalau yang dia pikirkan itu sudah salah. Tidak masalah. Dia memiliki waktu seumur hidup untuk dihabiskan dengannya. Yos pun tersenyum. Darlin memalingkan kepala, memutuskan untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Karena pikiran yang disembunyikan di dalam hatinya sepertinya juga mengatakan padanya kalau dia tidak mungkin akan berhasil. Darlin menggigit bibir, memilih untuk tidak memikirkannya lagi. Jendela mobil terbuka, sedikit dingin. Dari jendela mobil melihat keluar, pemandangan di sepanjang jalan sangat indah. Selain itu, seluruh perjalanan ini juga untuk melayani mansion. Di sekitar ini semuanya sangat indah. "Sudah sampai," ucap Yos. Mobil sampai di depan pintu. Darlin melihat sesuatu. "Berhenti." Yos mengangkat alis. Mobil mereka tidak perlu berhenti di sini untuk menerima penyelidikan. Mobilnya pun melambat.
Belum sampai di depan pintu, Darlin buru-buru melepaskan sabuk pengaman. Yos mengerutkan dahi, melihat ke arah tatapannya. Seketika wajahnya pun menggelap. Suasana di sekitar juga membeku, mulai membuat orang gemetaran. Dia tidak ingin hidup lagi. Yos mendengus. Mobil belum benar-benar berhenti. Yos, itu Hendrik. Kenapa Hendrik ada di sini? Jangan-jangan dia menunggu semalaman di sini. Kenapa dia... Diam. Tatapan Yos menggelap. Darlin menggerakkan bibir. Dagunya menjadi tegang. Seiring dengan mobil mendekat, suara mesin pun membangunkan Hendrik yang terlihat kacau itu. Pria itu langsung mengangkat kepala. Sepasang mata yang tidak tidur semalaman terlihat merah. Segera, mobil pun berhenti. Darlin buru-buru turun dari mobil. Hendrik? Darlin dengan khawatir melihatnya. Hendrik mengabaikannya dan langsung menghampiri Yos. Yos yang barusan membuka pintu sudah melihat sebuah tinju diarahkan padanya. Bang! Kulit yang dipukuli pun mengeluarkan suara. Dengan kuat terkena di tubuhnya. Hanya mendengar suaranya saja sudah terasa itu pasti sangat sakit. Darlin terkejut, langsung menghampirinya. Hendrik, ada apa denganmu? Yos memalingkan kepala, terlihat darah di sudut bibirnya. Dalam seketika, dia terlihat begitu mengerikan. Tatapannya melihat ke arah Darlin, lalu dengan tajam mengarah pada Hendrik. Yos! Hendrik dengan wajah mengerikan, sepasang mata yang merah tertuju pada Yos, seperti membawa dendam yang besar. Suasana dalam seketika menjadi begitu mengerikan. Bagus sekali. Yos mengelap darah yang ada di sudut bibirnya. Sedetik kemudian, dengan wajah seram, langsung mengangkat tinjunya, membalikkan badan dan melemparkan tinju ke arah Hendrik. Suara jeritan wanita tidak bisa menghentikan perang mereka. Tinjuan silih berganti terarah pada satu sama lain. Setiap tinjuan terasa begitu menyakitkan, membuat wajah Darlin menjadi pucat. Darlin akhirnya sadar, matanya berlinang air mata. Tidak tahu harus melakukan apa. Berhenti, jangan pukul lagi. Semuanya berhenti. Tapi mereka berdua benar-benar sudah marah. Sama sekali tidak ada yang menghiraukannya. Rapa tidak tahu sejak kapan muncul di sisi Darlin. Kedua tangan berada di depan dada dan berkata, "Ini adalah cara berhubungan antar pria. Harus menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya. Aku nasihati kamu. Saat ini sebaiknya lapang dada saja. Jangan ikut campur. Setelah mereka lelah, pasti akan berhenti sendiri." Setelah berkata, dia juga dengan senang berpikir dalam hati. Hendrik ini terlihat kurus. Tidak menduga, ternyata memiliki kemampuan yang sebanding dengan Yos. Walaupun tenaganya sudah terkuras semalaman, tinjuannya ini sepertinya tidak lebih lemah. Dan juga Yos, lengannya yang sebelumnya dilukai oleh Leo si telinga enam, pasti tidak nyaman. Saat ini malah ditinju beberapa kali. Kalau bukan begitu, dari awal pasti sudah diketahui siapa pemenangnya. Darlin langsung menarik tangan Rapa, membuka mata dengan besar dan memohon. "Kamu suruh mereka jangan berkelahi lagi ya. Aku mohon padamu. Tolong bantu. Suruh mereka berhenti ya. Aku mohon padamu, Tuan Rapa." Rapa terlihat serba salah. Kalau menyuruh mereka berhenti, adegan seru ini sangat jarang ditemui. Kalau tidak menyuruh mereka berhenti,
Ini adalah permohonan dari kakak ipar masa depannya. Benar-benar membuat orang sulit untuk memutuskan. Rapa ragu sejenak. Darlin menganggap dia tidak bersedia dan melihatnya sejenak. Mereka berdua sudah berkelahi habis-habisan. Sudut bibir dan wajah sudah babak belur, terlihat begitu menyedihkan. Menggigit gigi, Darlin pun berlari ke arah mereka. "Aduh, kamu?" Rapa berkata. "Ini benar-benar gawat." Darlin tiba-tiba menghampiri, membuat tinju Jos dan Hendrik yang dilemparkan pun berhenti. Kedua pria melihat orang yang berdiri di tengah, tanpa berkompromi, menurunkan lengan mereka. Tatapan Jos menggelap. Dengan dingin berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Darlin dengan sepasang mata yang merah dan terisak-isak berkata, "Aku yang ingin menanyakan apa yang kalian lakukan. Pagi-pagi malah berkelahi di sini." Pria itu mendengus, tatapannya mengarah pada Hendrik. Maksudnya adalah bukan dia yang mulai duluan. Hendrik menarik tatapannya, menunduk. Tatapannya terlihat tidak jelas. Darlin malah menyadari luka yang ada di wajahnya terlihat lebih parah dari luka Jos. "Hendrik, kamu tidak apa-apa kan?" Wajah Darlin berubah, menghampiri Hendrik dengan wajah khawatir. Wajah Jos langsung menghitam, terlihat semakin dingin. Tatapannya terlihat begitu mengerikan. Benar-benar kesal dengan tindakan Darlin. Hendrik menggelengkan kepala, mengangkat kepala, lalu bertanya, "Apa kamu peduli? Apakah Darlin peduli kalau dia terluka? Apakah Darlin peduli kalau dia sedih?" Darlin tidak tahu harus bagaimana dan saling bertatapan dengannya. Seketika melihat rasa sakit di hatinya. Dia melihat kelemahan Darlin, keputusasaannya, rasa marah dan sedihnya. "Hendrik," Darlin pun dengan tidak tega memapahnya. Dalam hati merasa sangat menyesal akan kegabahan dirinya yang pergi begitu saja semalam. Hendrik menggenggam tangannya, bagaikan menggenggam sebuah penolong, dengan begitu erat. Sepasang mata melihatnya, tidak sabar ingin mendapatkan jawaban. "Darlin, beritahu aku, apakah kamu peduli?" Dia tidak ingin memikirkan kenapa Darlin pergi semalam. Tidak ingin memikirkan apa yang dia lakukan dengan Jos. Dan masih tidak ingin memikirkan apakah sekarang ini dia masih mencintai Jos. Hendrik hanya ingin tahu, usahanya selama ini apakah benar-benar begitu tidak berharga di dalam hati Darlin. Darlin tidak pernah membantah betapa pentingnya Hendrik di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Hendrik dan Jos yang selalu memperhatikan, mereka sama-sama mendengar jawabannya. Dengan nada yang serius, Darlin berkata, "Aku peduli, Hendrik. Aku tidak pernah ingin melihat kamu terluka. Kalau tidak, akan sangat sedih." Hati Jos benar-benar hancur. Di suatu saat dia bahkan mencurigai apakah kata cinta yang Darlin katakan padanya selama ini benar-benar begitu tulus seperti yang dia katakan. Hendrik tersenyum. Walaupun jawabannya bukanlah harapan yang membuatnya paling puas, tapi jawaban ini sudah membuatnya menang di hadapan Jos. Yang paling penting adalah ini membuktikan kalau keputusannya ini sangat layak. Rapa menutup mulut, membuka mata dengan lebar, melihat keadaan ini. Dalam hati terus muncul kata sialan. Bukannya ini adalah calon kakak iparnya? Kenapa bisa begitu? Selain itu, Jos hanya melihatnya begitu saja dan sama sekali tidak berusaha mendapatkannya kembali. Bodoh, dasar bodoh.
Lukamu sangat mengerikan. Hendrik, kita pergi obati lukamu dulu ya. Darlin dengan khawatir memapah Hendrik. Saat ini Hendrik sudah babak belur. Kalau awalnya seperti sekarang ini, Darlin mungkin tidak akan mengenalnya. Hendrik menggelengkan kepala, menggenggam tangan Darlin. Dengan lembut berkata, "Darlin, ayo kita pulang." Jari Darlin berhenti, tertegun. Pulang? Kata yang asing dan jauh, dan kata ini membuatnya berpikir berlebihan. Memalingkan kepala, melihat tatapan berharap Hendrik. Darlin bahkan tidak bisa mengatakan apapun. Yos sangat marah. Saat mendengar ucapan Hendrik, dia semakin tidak tahan lagi. Dengan dingin, Yos memperingati Darlin. "Darlin, Derek sedang menunggumu." Darlin langsung merasa sakit kepala. Dua orang ini benar-benar menyiksanya. Hendrik dengan keras kepala melihatnya, seperti anak kecil yang begitu berharap, dan juga sebuah ketegasan yang membuat orang tidak mengerti. Kalau ini adalah biasanya, demi identitas dan juga kelapangan dadanya, Hendrik pasti tidak akan merebut kasih sayang dengan seorang anak kecil. Saat mengatakan keadaan Derek, dia pasti akan menyuruh Darlin mengurus Derek dulu. Tapi kali ini dia tidak. "Darlin." Hendrik menggenggam tangan Darlin. Kedua tangan menggenggamnya, menjadi tatapan yang paling menusuk untuk Yos. Darlin menggerakkan bibir, memalingkan kepala dan berkata, "Yos, kamu katakan pada Derek, lain kali aku akan datang melihatnya. Aku..." Yos dengan tidak jelas mendesah. Tatapannya terlihat menusuk. Wajah Darlin langsung memerah. Orang yang selalu mengatakan mencintai anaknya adalah dirinya. Sekarang demi satu kata Hendrik, dia juga yang membiarkan anaknya begitu saja. Jangankan Yos, bahkan dia sendiri juga merasa malu. Tapi Hendrik hari ini benar-benar aneh. Selain itu, dia bisa tahu, demi menemukan keberadaannya, bagaimana Hendrik melewati malam ini. Semalam dirinya dan Yos malah... Memikirkan hal itu, Darlin bahkan merasa dirinya adalah seorang bajingan dan juga sangat tidak tega dengan Hendrik. Walaupun tidak ada rasa cinta, tapi terhadapnya Hendrik adalah sebuah keberadaan yang berbeda di dalam hidupnya. Hendriklah yang memberikan bantuan terbanyak padanya, menemaninya melewati masa-masa sulitnya. Kalau tidak ada Hendrik, Derek juga tidak akan lagi dan lagi terbebas dari kematian. Dia juga tidak akan seperti sekarang ini, masih memiliki kemampuan untuk menghadapi Yos. Intinya, dia sudah berhutang terlalu banyak pada Hendrik. Memikirkan ini, Darlin memutuskan dengan tatapan yakin melihat Hendrik. Lalu dengan nada tegas berkata pada Yos, "Maaf Yos, tolong kamu katakan pada Derek, aku masih ada urusan penting, jadi pergi dulu." Wajah Yos begitu dingin, tatapannya tertuju pada Hendrik dengan begitu mengerikan. Nadanya bagaikan badai. "Darlin, kamu yakin? Demi seorang pria, kamu bahkan meninggalkan putra yang selalu kamu katakan kalau kamu mencintainya." Darlin merasa ragu. "Aku bukannya tidak menginginkan Derek. Aku hanya..." Alasan. Ucapan seorang pria bahkan mengalahkan keinginanmu untuk membayar Derek. Darlin, kamu benar-benar palsu, munafik, dan membuat orang jijik. Yos tanpa ragu mengeluarkan kata yang kasar. Tatapannya terlihat mengerikan. Sepertinya cukup melukai hati Darlin. Wajah Darlin langsung pucat.
Hendrik menggenggam tangannya dengan erat. Merasakan tenaga di tangannya, hati Darlin pun tergerak. Aku benar-benar maaf. Dia akhirnya meninggalkan kata itu dan menarik Hendrik pergi. Jos bagaikan patung yang terdiam, tidak memalingkan kepala melihatnya. Wajahnya terus begitu kaku, diikuti dengan tatapan yang membawa hujan dan badai karena marah, membuat orang gemetaran. Seperti cuaca akan segera berubah. Bagus sekali, Darlin. Kamu sungguh berani. Jos menggigit gigi dengan dingin berkata.